Pemirsa, sebuah mobil terguling dan terbakar setelah menabrak pembatas jalan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi mobil yang dalam kondisi mabuk terluka. Sebuah minibus terbakar di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Peristiwa bermula saat mobil melaju kencang dari arah Kelapa Gading menuju Cawang. Kemudian mobil menabrak pembatas busway hingga terguling. Warga yang ada di lokasi berupaya membalikkan mobil dan menyelamatkan pengemudi. Namun tiba-tiba mobil mengeluarkan api dan dengan cepat membesar. Sementara itu pengemudi yang ternyata dalam kondisi mabuk terluka ringan. Diduga keadaan mabuk, kemudian menabrak separator busway, kemudian kondisinya seperti ini, miring, sudah kondisi miring dan terbakar. Korban sementara nggak ada, untuk pengemudinya sedang proses di kepolisian. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara kebakaran melanda kawasan Pasar Seluas di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Akibat kejadian tersebut puluhan rumah dan ruko di sekitar pasar hangus dilalap api. Belakangnya ini, belakangnya kuat deh. Puluhan rumah dan lapak pedagang di sekitar Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang terbakar. Api tidak hanya membakar area pasar, tetapi juga menjalar ke sejumlah ruko yang berada di sekitar Terminal Seluas. Kondisi bangunan yang berdekatan membuat api sulit dikendalikan dan cepat membesar. Jadi sumber api dari ruko milik salah satu warga atas nama Alfian, namun penyebabnya sampai saat ini masih simpang siur, masih kita dalami. Mobil pemadam kebakaran dari Kota Bengkayang dikerahkan menuju lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah diperpanjang selama 3 hari, pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Martin Carreras Fernando, pelatih sepak bola Valencia. Operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah membuahkan hasil. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah yang diduga Martin Carreras Fernando, warga negara asing asal Spanyol sekaligus pelatih klub sepak bola Valencia Femenino B. Jenazah ditemukan mengapung di perairan Taman Nasional Komodo, tepatnya di antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan selanjutnya dibawa ke RSUD Komodo untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah memperpanjang operasi SAR selama 3 hari setelah tahap pencarian awal 7 hari belum membuahkan hasil maksimal. Ada mengambang di perairan di perairan Rica, kurang lebih sekitar 1 nautical mile. Tepatnya di koordinat 8 derajat 36 menit 32.58 detik sera, 119 derajat 36 menit 32.22 is dengan jarak dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 1,13 nautical mile. Tim 1 body bag diketemukan dalam kondisi meninggal oleh kapal KPJ 2007. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025 saat berlayar dari Pulau Kambing menuju Pulau Komodo, tepatnya di perairan Selat Padar. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat.
Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Lalu lintas kendaraan di Simpang Gadok, Jawa Barat pada sore ini ramai. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way dari arah Puncak melewati Simpang Gadok ke arah pintu tol Ciawi. Diprediksi puncak arus balik wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru di jalur Puncak terjadi hari ini. Tercatat lebih dari 4.500 kendaraan hingga sore ini melintas dari arah Puncak ke Simpang Gadok didominasi oleh sepeda motor. Sementara pemirsa, arus balik lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah pada Sabtu sore. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan kendaraan. Tidak hanya itu, pihak Jasa Marga juga mengimbau untuk para pengendara memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila di gerbang tol Cikampek Utama dan Dilami Aulia di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Kami akan ke Hendry terlebih dahulu ya. Hendry, seperti apa situasi terkini di Cikampek Utama? Apakah masih ramai dengan arus balik kendaraan? Ya, untuk situasi di gerbang tol Cikampek Utama, Kevin dan juga pemirsa, kami memantau bahwa sejak sore hari ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta untuk menuju ke Palimanan maupun dari arah sebaliknya, dari arah Palimanan untuk kembali ke kawasan Jakarta, sekiranya memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan sejumlah bus Trans Jawa maupun truk yang melintas di sore hari ini. Dan juga tentunya pihak Jasa Marga juga menyampaikan dan juga mencatat sekiranya dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Palimanan ada sekiranya di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tercatat ada 17.000 kendaraan yang sudah melintas. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Palimanan untuk menuju ke kawasan Jakarta ini sekiranya ada 27.000 kendaraan yang sudah melintas. Bersama dengan juru kamera kami Pandu Priyoaji yang akan menunjukkan visual terkini Kevin dan juga pemirsa, di mana memang sejumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ataupun situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, belum adanya kepadatan ataupun ketersendatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Juga pihak kepolisian juga menyampaikan jika nantinya akan ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Dan kemudian juga pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada para pengendara terutama yang hendak balik ke kawasan Jakarta ataupun dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Palimanan melintasi gerbang tol Cikampek Utama untuk bisa beristirahat terlebih dahulu jika merasa lelah di rest area terdekat, kemudian tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol dan juga memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama dan memastikan kondisi fisik dan kondisi kendaraan secara prima. Tentu kami masih memantau dan juga mengupdate informasi terbaru berkaitan dengan puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026 di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara Kevin, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ada Dilami Aulia. Dilami, bagaimana situasi di kawasan Gadok? Apakah masih ramai dengan arus balik dari kendaraan? Selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Untuk situasi kendaraan memang cukup ramai ya dari arah Puncak ke Jakarta, sehingga pihak dari Polres Bogor harus memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas, yakni satu arah atau one way dari arah Puncak menuju ke tol dari arah Puncak menuju ke Jakarta, begitu ya. Kalau misalnya tadi menghimpun data ada lebih dari 6.000 kendaraan yang turun dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, sementara dari arah sebaliknya yakni dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini kiranya masih tinggi, Kevin dan juga pemirsa. Pada sore hari ini lebih dari
16.000 kendaraan melintas, namun karena adanya sistem pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way sehingga kendaraan dari arah Jakarta yang ingin menuju ke puncak ini harus melalui jalur alternatif. Kevin, tadi juga sempat ada tinjauan dari Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Tadi mengungkapkan bahwa hampir 96% masyarakat ini sudah kembali ke Jakarta. Artinya hanya ada sekitar 4% lagi yang pada hari ini akan atau sedang melakukan kepulangan ke arah Jakarta. Karena seperti yang kita tahu bahwa anak-anak dan juga para pekerja akan kembali melakukan aktivitasnya pada hari Senin mendatang. Kemudian Kevin dan juga pemirsa begitu ya, terkait dengan cuaca, dari siang hari di Gadok ini terpantau cerah begitu ya, jadi memang tidak ada ketersendatan daripada kendaraan di sini. Kemudian adapun dari siang hari titik-titik kemacetan terjadi di beberapa kawasan begitu ya, ada di Simpang Pasir Muncang, kemudian di Simpang Megamendung, Pasar Cisarua dan juga Simpang Taman Safari. Dan Kevin dan juga pemirsa, memang terakhir dihimbau kepada masyarakat atau kepada pengendara untuk terus mematuhi rambu lalu lintas dan juga menjaga kondisi kendaraan dan beristirahat ya apabila memang merasa lelah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, saat ini tengah diberlakukan sistem satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Hendri Aprila langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, hari terakhir libur Nataru, arus balik di ruas tol Purbalenyi, kilometer 125 Kota Cimahi arah Jakarta alami lonjakan. Kepadatan lalu lintas tersebut terjadi sejak Minggu siang. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus dari arah Bandung menuju Jakarta. Gelombang arus balik terus mengalir di ruas Jalan Purbalenyi. Diprediksi lonjakan kendaraan pada arus libur Nataru ini akan terus terjadi hingga malam nanti, seiring berakhirnya libur bersama Nataru. Pemirsa, puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu Yogyakarta terjadi hari ini. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 16.000 penumpang. Penumpang yang turun atau tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang. Di hari ke-18 masa angkutan Nataru, penumpang di stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat sore, Gali. Ya, seperti apa situasi terkini di Stasiun Tugu Yogyakarta? Apakah masih ramai dengan penumpang yang akan kembali? Baik, terima kasih Kevin. Selamat sore pemirsa. Sore hari ini saya melaporkan langsung di Stasiun Tugu Yogyakarta, di mana hari ini adalah hari ke-18 pada angkutan Natal dan Tahun Baru, dan hari ke-18 ini adalah hari terakhir angkutan Natal dan Tahun Baru, di mana Stasiun Tugu Yogyakarta hari ini akan dan telah memberangkatkan sebanyak 16.000 penumpang hari ini. Dan juga untuk kedatangan penumpang hari ini akan menerima 10.000 penumpang. Dan untuk sisa ketersediaan tiket yang masih tersisa di wilayah Daop 6 Yogyakarta, yaitu meliputi stasiun-stasiun yang ada di wilayah Solo hingga Wates Kulon Progo, hingga pukul 24.00 nanti masih ada tersisa 7.000 tiket keberangkatan yang masih bisa dibeli oleh pelanggan. Dan KAI Daop 6 Jakarta juga mengimbau kepada para pelanggan yang akan naik kereta di stasiun Tugu maupun stasiun Limbangan juga harus memperhatikan jam keberangkatan, di mana stasiun ini berlokasi di dekat daerah wisata yang rawan sekali macet, sehingga harus datang lebih awal untuk menghindari ketertinggalan kereta. Dan selama arus angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini, KAI Daop 6 Jakarta juga telah mencatat
sebanyak kurang lebih 1 juta penumpang yang dilayani penumpang Nataru ini. Seperti itu, Kevin. Baik, terima kasih Gali Wisma atas laporan Anda langsung dari kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, selanjutnya kita akan mengetahui situasi lalu lintas dari beberapa titik lokasi. Kita akan langsung memantau pemirsa melalui kamera CCTV dari NTMC Polri. Di layar kiri atas Anda pemirsa, kita bisa saksikan dari jembatan penyeberangan Orang Tebet, Jakarta Selatan, di mana terpantau pada saat ini kondisi lalu lintas terpantau lengang. Terpantau kondisi dari kendaraan ini bisa bergerak dengan secara leluasa dan tidak ada kendala ataupun kepadatan yang terjadi. Kemudian dari sisi layar kanan atas, ada pantauan lalu lintas dari kawasan Pondok Gede Timur Bekasi. Terpantau pada saat ini cukup padat namun masih dapat bergerak. Kemudian pemirsa, dari layar kiri bawah Anda kita akan pantau dari exit tol Bekasi Barat. Hingga sore di pemirsa terpantau lengang dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Kemudian dari layar kanan bawah Anda kita saksikan dari Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat, yang mana kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Pemirsa, peningkatan penumpang kereta cepat di momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru alami lonjakan. 20.000 tiket terjual di akhir masa libur panjang akhir tahun. Ribuan calon penumpang memadati stasiun kereta cepat Padalarang Minggu sore. Sebagian besar penumpang merupakan wisatawan yang menghabiskan momen libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Bandung. Pada hari terakhir masa libur panjang akhir tahun, jumlah calon penumpang kereta cepat Wush dari stasiun Padalarang maupun stasiun Tegaluar menuju Jakarta mengalami lonjakan. Pergerakan penumpang dari arah Padalarang dan Tegaluar menuju Halim mengalami peningkatan sejak Sabtu siang. Tercatat sekitar 20.000 tiket ludes terjual dan masih akan bertambah. Pada libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini, PT KCIC mencatat total 320.000 tiket terjual. Ya, peningkatan volume penumpang bus di momen libur akhir tahun masih terjadi. Dan kalau kita melihat untuk hari Sabtu dan Minggu di awal tahun ini, di bulan Januari, tanggal 3 dan juga 4 Januari, mayoritas keberangkatan penumpang itu dari arah Bandung menuju Jakarta. Dari stasiun Padalarang, mayoritas akan menuju stasiun Halim. Dan rata-rata penumpang masih berkisar di atas 20.000. Jadi memang secara total untuk tiket yang sudah terjual di momen libur akhir tahun ini sebanyak 320.000 tiket ataupun 320.000 penumpang itu sudah menggunakan kereta Wush untuk berwisata bersama keluarga ataupun melakukan hal lainnya di momen liburan. Perjalanan kereta cepat Wush menjadi primadona terutama bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk memanfaatkan libur akhir pekan atau masa libur panjang menuju Bandung. Dengan menggunakan Wush, jarak tempuh dari Jakarta menuju Bandung hanya butuh sekitar 30 menit saja. Diprediksi peningkatan penumpang masih akan terus terjadi hingga 4 dan 5 Januari 2026 seiring dengan berakhirnya masa libur Nataru. Tim Liputan Anyus melaporkan. PSSI resmi umumkan John Hartman sebagai juru taktik baru skuad Garuda. Rencananya Hartman akan diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari mendatang. Pengumuman John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih asal Inggris tersebut. Hartman dipastikan akan tinggal dan menetap di Indonesia selama menunggangi skuad Garuda. Hartman merupakan pelatih yang memiliki rekam jejak ciamik dengan membawa timnas Kanada baik putra dan putri ke Piala Dunia.
Pemirsa, PSSI resmi umumkan mantan pelatih Timnas Kanada John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. John Hartman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia setelah seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat yang digelar Kamis 18 Desember 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan tidak ada perbedaan sikap di internal federasi. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. Peluang John Hartman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan federasi. Kesepakatan penuh Exco PSSI menandakan tidak ada hambatan administratif dalam penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia. Seluruh keputusan kini berada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diumumkan ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi pelatih Timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026, sekaligus menandai era baru di skuad Merah Putih. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore, Bung Kus. Selamat sore, Bung Kevin. Ya, Bung Kus, bagaimana Anda melihat John Hartman ini sebagai pelatih baru dari timnas kita? Iya, saya pikir di antara nama-nama yang belakangan mengerucut, memang nama Hartman ini yang paling rasional ya. Rasional dalam pengertian begini, meskipun mungkin CV-nya bisa dikatakan masih berimbang dengan Van Bronckhorst, dengan Helgrimson, tapi Hartman ini memiliki kelebihan karena dia saat ini tidak sedang menangani tim. Beda misalnya dengan Van Bronckhorst yang masih terikat dengan Liverpool. Dan karena itu memang Hartman memiliki peluang untuk lebih mudah mengikat kontrak dengan federasi. Dan saya pikir terlepas dari soal situasinya yang saat ini tidak sedang menangani klub, CV Hartman juga cukup meyakinkan untuk membuat kita percaya bahwa dia orang yang tepat untuk membawa misi besar meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Jadi yang dipilih kali ini beneran pelatih ini beneran pelatih dengan rekam jelas, dengan konsep dan filosofi bermain yang jelas. Bukan sekedar orang yang punya nama besar, istilahnya bukan pelatih yang direkrut karena nama besar, tapi betul-betul memang pelatih dengan rekam jejak, konsep bermain dan filosofi yang jelas. Oke, ini merupakan benar-benar pelatih dengan rekam yang jelas. Anda berarti begitu yakin dengan penunjukan John Hartman ini? Ya, saya percaya karena dia memiliki rekam jejak pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia ya. Itu penting ya, orang yang pernah meloloskan tim ke Piala Dunia tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang membawa manfaat pada saat kita berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Beda dengan orang yang belum pernah meloloskan tim ke Piala Dunia, tentu pengalamannya tidak sebesar atau tidak sebaik mereka yang pernah membawa tim lolos dari kualifikasi. Di samping itu kan juga Hartman juga selama menangani Kanada juga sudah menunjukkan sejumlah prestasi yang cukup meyakinkan ya. Pernah membawa Kanada 17 pertandingan tidak terkalahkan, membawa Kanada lolos ke Piala Dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Meskipun di Piala Dunia memang tidak terlalu berprestasi, tapi kita tahu kalau melihat sejarah sepak bola Kanada kan seperti apa. Lolos ke Piala Dunia itu sendiri sudah merupakan pencapaian yang cukup besar bagi Kanada. Baik, Bung Kus, kita tahan sejenak, kita akan mendengarkan terlebih dahulu informasi. Pemirsa, tahun 2025 ini membawa duka setelah tim nasional Garuda ini gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah gagah Jay Itses dan juga kawan-kawan terhenti di putaran keempat usai kalah dari Arab Saudi dan Irak. Harapan masyarakat Indonesia, tim nasional Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026 membumbung tinggi usai lolos ke putaran ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah format modern. Ini menjadi bukti berhasilnya proyek naturalisasi pemain dan tangan dingin racikan Sinteyong yang membuat Indonesia kini sejajar dengan raksasa Asia.
Namun di tengah perjuangan timnas Garuda di fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mengganti Sinteyong ke sosok legenda Belanda Patrick Kluivert. Muncul pro kontra dari penggemar sepak bola tanah air. Apakah ini sebuah solusi atau justru butuh adaptasi lagi untuk transisi? Apalagi laga pertama Kluivert berjalan buruk saat Indonesia dibantai Australia 5-1. Namun timnas Garuda tidak menyerah dan meraih poin penting saat menang tipis 1-0 atas Bahrain dan Cina. Meski dibantai Jepang 0-6 dan mimpi lolos langsung ke Piala Dunia 2026 belum menjadi nyata, namun asa tetap terjaga. Timnas Garuda harus bertarung lagi di putaran 4 melawan Arab Saudi dan Irak. Dewi Fortuna belum berpihak ke timnas Garuda, sempat memberikan perlawanan J. Ijaz dan kawan-kawan takluk 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Indonesia akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Mimpi itu harus tertunda, semoga di masa depan akan menjadi nyata. Ya, bungkus ini Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Lalu apa kira-kira tantangan yang dihadapi oleh John Hartman ke dalam selama atau menunggangi atau memimpin timnas kita dalam menghadapi beberapa turnamen internasional? Ya, memang salah satu kesulitan yang dihadapi oleh pelatih timnas itu adalah soal waktu pertemuan dengan para pemain ya. Itu menjadi tantangan pelatih tim nasional manapun. Tapi menjadi lebih khusus lagi dalam kasus Indonesia, karena sebagian besar pemain timnas Indonesia, terutama pemain kuncinya, itu berada di luar negeri. Itu tantangan yang tidak mudah. Berada di luar negeri kalau sama-sama di Eropa mungkin nggak terlalu masalah, jam terbangnya tidak terlalu jauh. Tapi kalau ini kan jauh, dari Eropa ke Indonesia perjalanan bisa belasan jam. Ini memang tantangan yang tidak mudah bagi Hartman. Situasi yang mungkin akan berbeda dengan pengalaman dia ketika menangani Kanada, di mana sebagian besar pemainnya memang berasal dari kompetisi domestik. Tapi saya pikir bekal pengalaman dia sebagai pelatih yang pernah menangani klub Toronto, pernah menangani tim nasional Kanada, juga pernah menjadi pelatih tim nasional wanita Kanada, ini mungkin akan banyak memberi dia pemahaman tentang bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Tapi yang paling penting memang bagi Hartman, dia harus lebih punya motivasi, harus lebih punya kemauan untuk banyak berada di Indonesia, untuk melihat sepak bola Indonesia. Itu yang kurang ditunjukkan oleh kepelatihan sebelumnya, ketika kita memiliki jajaran pelatih dari Belanda yang tidak punya banyak waktu berada di Indonesia. Kali ini saya berharap Hartman mungkin bersama dengan asistennya punya waktu lebih banyak untuk melihat sepak bola Indonesia, melihat pemain-pemain lokal dengan segala potensinya, sehingga ketergantungan kepada pemain yang berada di kompetisi luar negeri itu bisa dikurangi. Baik. Bungkus, berbicara soal naturalisasi, saat ini timnas kita punya 21 pemain naturalisasi. Apakah menurut Anda John Hartman ini perlu melakukan penambahan pemain naturalisasi? Mungkin pertama-tama kita harus memberi kesempatan dia untuk melihat kemudian melakukan evaluasi terhadap materi yang ada, dan kemudian kita mendengar dari dia apa yang dia butuhkan untuk pengembangan tim ini. Ini kan target besar pertama mungkin bukan Piala Dunia ya, tapi bagaimana berprestasi di ajang yang lebih dekat. Misalnya FIFA Series, kemudian ada Piala Asia tahun 2017. Nah, mungkin cara berpikirnya akan berbeda antara melihat FIFA Series, melihat Piala Asia dengan melihat Piala Dunia. Kita beri dia kesempatan untuk melakukan eksaminasi ya, untuk melihat istilahnya mengevaluasi komposisi tim yang ada, mengevaluasi materi pemain yang dia miliki, baru kemudian mungkin dia juga mungkin akan menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya. Yang jelas kalau saya lihat dari pengalaman-pengalaman dia menangani tim, dia selama ini banyak mengorbitkan pemain-pemain muda. Seperti di Kanada dia mengorbitkan Alphonse Davies ya, pemain yang kemudian menjadi salah satu back terbaik di Liga Jerman bersama dengan Bayern Munchen. Ini menunjukkan bahwa dia percaya terhadap kemampuan pemain-pemain muda. Baik. Terima kasih Bungkus atas insight Anda. Kita doakan yang terbaik bagi timnas kita ke depannya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Muhammad Kustaini. Kebinekaan lulusan Universitas Harvard Sukidi menyoroti kondisi negara yang rusak karena hukum bukan dipatuhi namun dimanipulasi. Sukidi menyatakan kunci kemakmuran bangsa adalah kepatuhan hukum. Melihat bahwa para pemimpin kita itu punya kesadaran bahwa kepatuhan pada hukum itu adalah kunci bagi kemakmuran satu bangsa.
para pemimpin hanya berpikir secara tradisional bahwa kemakmuran satu bangsa itu melalui sumber kekayaan alam. Padahal menurut Bank Dunia dalam satu rilis yang cukup menarik, Where is the Wealth of Nation, di mana letak kemakmuran satu bangsa, Bank Dunia itu hanya mencatat hanya 23% kontribusi dari sumber kekayaan alam bagi kemakmuran satu bangsa. 23% ya? 23%. Sisanya berasal dari? Sisanya justru yang terbesar itu adalah kepatuhan pada hukum yang menempati 44%. Wow. Bagi kemakmuran satu bangsa. Nah, kemakmuran satu bangsa itu antara lain ditentukan pada kepatuhan pada hukum. Lah, hukum kita bukan untuk dipatuhi, tapi justru dieksploitasi, dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga di sana sini ketika ada orang bermasalah secara hukum, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Orang-orang yang memang berjiwa jahat bergabung ke pemerintahan untuk mengambil dan merampok apa yang dimiliki oleh negara for their own interest. Ya. Memang udah diniatkan berarti. Ya, itu kategorinya evil soul. Banyak tuh. Ini kata, jadi berarti ada orang masuk ke politik untuk melancarkan bisnisnya, itu evil soul ya? Evil soul. Jadi orang-orang yang memang bergabung ke pemerintahan, memang tujuannya adalah untuk maling. Kita sebut maling aja kali ya? Maling ya. Sabar Mas Gaib, sabar. Sehingga Lawrence Lessig ini, profesor di Harvard ini menegaskan bahwa many of us think of government as little more than criminal. Jadi banyak di antara kita berpikir bahwa pemerintah itu tidak lebih sekedar penjahat karena dominasi dari evil soul tadi. Kategori 2 itu adalah apa yang ia sebut sebagai decent people. Jadi sebenarnya orang baik, tapi bergabung pada satu sistem pemerintahan yang sudah buruk, yang salah sudah circle, salah circle nih ya, circle pertemanan ya, Prof ya. Sehingga orang baik pun akhirnya menjadi buruk karena sistemnya sudah buruk. Jadi sistem kita memang sudah buruk, sehingga orang baik yang mau gabung pun seringkali akhirnya jatuh. Pemirsa, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengaitkan nama SBY dan juga Jokowi di balik isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos tersebut karena belum meminta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, ya, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, ya. Saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus ya Badan Hukum dan Pengamanan Partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi tapi juga menuntut kepada para termul ya, para orang-orang terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap beberapa akun media sosial penyebar fitnah yang mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan isu ijazah Jokowi. Salah satunya somasi dilayangkan kepada seseorang bernama Sudiro Wibudius Piliang. Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap Sudiro Wibudius Piliang lantaran dinilai menyebar fitnah terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi itu dilayangkan buntut unggahan video Sudiro Budius yang menuding bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Surat itu diteken oleh 6 advokat dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut merupakan pengalihan isu di tengah bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat membantah dan meminta masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai di Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Pihak kepolisian telah turun ke lokasi untuk mengamankan titik gelembung gas sehingga tidak didekati oleh warga. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga pun diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Sementara hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Gayo Luwes Aceh kembali memicu tanah longsor. Akibatnya longsor menutup total jalan darurat yang sebelumnya dibangun pemerintah hingga akses utama penghubung Kabupaten Gayo Luwes dengan Aceh Tenggara terputus total.
Beginilah pemirsa detik-detik gunung di wilayah Begade, 4 kampung Ramung, Musara, Kecamatan Putri Betung, amblas dan menutup badan jalan darurat penghubung Gayo Luwes Aceh Tenggara. Akibat longsor, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjebak di tengah perjalanan, tepatnya di ruas jalan antara Desa Tertumpun dan Tangsaran, Kecamatan Putri Betung. Bahkan kendaraan dari 2 arah, baik dari Gayo Luwes maupun Aceh Tenggara, tak bisa melanjutkan perjalanan. Hingga saat ini sejumlah kendaraan masih bertahan di lokasi longsor. Kondisi diperparah dengan cuaca yang masih mendung dan berpotensi hujan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Pemirsa, tim kesehatan gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di posko kesehatan gabungan Kecamatan Mesidah dengan menjangkau sejumlah lokasi yang terdampak. Tim kesehatan gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di posko kesehatan gabungan Kecamatan Mesidah dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak, diantaranya Desa Pantan Kuli serta Desa Cemparam Lama dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan 37 personil tim kesehatan gabungan dari tenaga medis kecamatan, bidan desa, perawat puskesmas, tenaga kesehatan TNI, serta dokter dan komunitas relawan. Unsur TNI dan Persit Kartika Chandra Kirana juga turut membantu kelancaran kegiatan ini. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan masyarakat, trauma healing melalui play terapi bagi anak-anak, serta penyaluran bantuan perlengkapan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, bantuan perlengkapan sekolah dari PNS Kodam Iskandar Muda juga disalurkan. Melalui pelayanan ini diharapkan kesehatan masyarakat terdampak dapat terjaga sekaligus membantu pemulihan kondisi psikologis, khususnya anak-anak sebagai bagian dari komitmen TNI bersama unsur terkait dalam penanganan bencana. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan bahan bakar di wilayah Aceh pasca banjir bandang, TNI Angkatan Udara mengoperasikan pesawat tanker KC-130B Hercules dari Skadron Udara 32. Bahan bakar yang dibawa KC-130B Hercules dibawa dari Bandara Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah menuju sejumlah lokasi terdampak bencana di Sumatera. Pesawat ini secara rutin menyalurkan aftur dan dilakukan secara terus-menerus. Bahan bakar yang dibawa KC-130B Hercules selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pesawat-pesawat lainnya yang melaksanakan misi kemanusiaan ke daerah bencana terdampak. Pasca bencana banjir bandang dan juga longsor di Aceh Tamiang, pemerintah ingin memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat terus dikerjakan. Salah satunya mengaktifkan kembali sistem penyediaan air minum yang sempat terdampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat Aceh Tamiang, Aceh. Salah satunya adalah penanganan pada sistem penyediaan air minum IKK Rantau yang menjadi infrastruktur vital penyediaan air minum bagi warga Kecamatan Rantau dan sekitarnya. Pasca bencana, Kementerian PU melakukan pembersihan akses menuju lokasi SPAM Rantau, pengecekan pompa intake, panel listrik, serta pompa dosing agar instalasi dapat kembali dioperasikan. Sudah bisa ngalir ke reservoir dan situ kita proses
kemudian kualitas airnya juga sudah sesuai dengan standar kita. Jadi secara umum sudah oke lah. Cuma masalahnya memang kan belum ada sambungan ke rumah, jadi sementara masih kita langsir pakai mobil tangki air yang kita punya. Pelan-pelan, satu angkat darurat di paling. Selain mengaktifkan kembali SPAM Rantau, Kementerian PU juga menyiapkan langkah lanjutan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air minum. Termasuk perbaikan pembangunan intake, IPA, reservoir, serta peningkatan keandalan sistem distribusi. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta warga tak perlu khawatir terhadap virus super flu. Meski terjadi peningkatan kasus, super flu tidak berbahaya. Kasus influenza A subclade K yang dikenal dengan sebutan super flu meningkat. Meski tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diminta waspada. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak. Gejalanya antara lain demam tinggi, pilek, sakit kepala, batuk, dan nyeri otot. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut super flu sudah ada sejak lama dan tidak seberbahaya COVID-19. Super flu tidak mematikan, jadi tak perlu khawatir. Ini sudah ada dari dulu H3N2. Memang setiap musim dingin dia selalu naik di negara-negara 4 musim. Tapi kalau di negara-negara kita nggak terlalu tinggi kenaikannya, karena ini khas negara 4 musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikan. Apakah ini mematikan kayak COVID? Tidak. Yang penting buat teman-teman dia jaga kesehatan, imunitasnya, istirahat yang cukup, sehingga kalau kena sama seperti flu biasa bisa kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID mematikannya. Tidak, ini adalah flu biasa, influenza H3N2 biasa. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat super flu. Dari Jakarta, Nur Habibi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kiai Amal Fatullah Zarkasi, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, berpulang pada Sabtu sore. Sebelumnya, Kiai Pondok Pesantren terbesar di Indonesia ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah Kiai Amal Fatullah Zarkasi tiba di rumah duka di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Sabtu malam. Sang Kiai meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit di Solo pada Sabtu siang. Setiba di rumah duka, sejumlah pelayat dari warga sekitar dan tokoh nasional diantaranya Din Samsudin juga hadir. Semasa hidupnya, Kiai Amal menjadi pengasuh Pondok Pesantren Gontor sekaligus menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Beliau juga salah satu penggagas lahirnya Undang-Undang Pesantren yang mengakui pendidikan pesantren setara dengan pendidikan umum. Beliau adalah pimpinan pondok yang kelima, maksudnya periode kelima, dan beliau mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap universitas. Ini menunjukkan satu kemajuan bahwa pesantren-pesantren sekarang sudah mulai memikirkan tingkat perguruan tinggi, karena SDM bangsa ini memerlukan SDM keluaran dari universitas. Setelah disolatkan, rencananya jenazah Kiai Amal akan dimakamkan di pemakaman khusus keluarga di Pondok Pesantren Gontor Minggu siang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Gunung Etna di Sisilia, Italia kembali erupsi. Aliran lava Gunung Etna di Sisilia, Italia mengalir menuruni retakan baru di lereng sisi utara Val del Bove. Institut Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia melarang pesawat untuk melintas di atas Gunung Etna. Hal ini untuk memperingatkan bahwa awan abu dan letusan yang sedang berlangsung dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan penerbangan. Gunung Etna telah berada dalam kondisi erupsi yang hampir konstan sejak tahun 2013
yang menyebabkan penutupan sementara bagi wisatawan. Menjulang setinggi 3.369 meter di atas permukaan laut, Gunung Etna adalah gunung berapi tertinggi dan salah satu yang paling aktif di Eropa. Pemirsa, badai musim dingin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak. ما عندكوش أواعي؟ ليش؟ احنا نبتات. وين أواعيكم؟ احنا وعينا ميتة. Tanpa pakaian hangat dan alas kaki, anak-anak Gaza terlihat menggigil di dalam tenda-tenda usang yang tidak mampu melindungi mereka dari badai musim dingin. Salah seorang anak perempuan menceritakan kisahnya, bahwa seluruh pakaiannya basah dan dingin karena hujan. Bahkan tak sedikit tenda yang mereka tempati kebanjiran di tengah badai musim dingin yang melanda Gaza, Palestina. Ia pun mengharapkan bantuan berupa pakaian, selimut, dan juga sepatu untuk musim dingin. Kondisi musim dingin ini meningkatkan risiko hipotermia dan penyakit pernapasan, terutama bagi balita dan bayi. Fasilitas kesehatan yang terbatas membuat penanganan medis bagi anak-anak menjadi semakin sulit. Krisis ini mempertegas dampak konflik berkepanjangan terhadap generasi termuda Gaza. Sementara seorang tukang cukur di Gaza membuka tempat pangkas rambut di reruntuhan rumahnya yang hancur. Ia kembali melanjutkan profesinya sebagai upaya bangkit dari keterpurukan di tengah konflik Gaza. Basom Al-Ghafri, seorang tukang cukur muda, telah mengubah reruntuhan rumahnya yang hancur di lingkungan Sheikh Radwan, kota Gaza, Palestina, menjadi tempat pangkas rambut. Ia melanjutkan profesinya di tengah kehancuran yang disebabkan oleh konflik bertahun-tahun. Nampak Al-Ghafri menyapu rambut dan puing-puing di bawah langit-langit yang runtuh dengan cermin tergantung tidak stabil sementara pelanggan menunggu jasanya. Ia bercerita sebelumnya mengelola sebuah tempat pangkas rambut besar di rumahnya dengan banyak pelanggan. Namun rumah tersebut hancur akibat serangan Israel di Sheikh Radwan. Al-Ghafri pun menekankan bahwa pembukaan kembali salon tersebut sebagai upaya bangkit dari keterpurukan. هذا الصالون أنشأته استمرار للتحدي والألم اللي احنا عايشينه وانا قررت بدل ما اسكن فوق الركام قررت اشتغل فوق الركام. Kini banyak warga Gaza terus tinggal di bawah reruntuhan rumah mereka untuk menghindari kondisi musim dingin yang keras. Mereka tetap bertahan di bawah reruntuhan rumah meskipun telah berulang kali diperingatkan untuk mencari tempat berlindung yang lebih aman. Setelah beberapa bangunan yang tidak stabil runtuh dan menewaskan serta melukai puluhan orang. Pemirsa, Donald Trump puji keberhasilan pasukan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan tangkap Presiden Nicolas Maduro. Trump juga mengklaim hal tersebut sebagai pembuktian tak ada bangsa lain yang menyamai pencapaian Amerika Serikat. Tujuh ledakan besar terjadi di kota Caracas, Venezuela pasca serangan militer AS pada Sabtu pagi. Serangan ini diikuti dengan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan ibu negara. Caracas nampak seperti kota mati pasca serangan. Sejumlah distrik terlihat gelap dan sunyi. Bahkan, asap terlihat mengepul dari pangkalan udara La Carlota di timur Caracas. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, meminta pemerintah Amerika Serikat segera membuktikan keberadaan Presiden Nicolas Maduro. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump
menyebut serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Maduro serta istrinya sebagai pencapaian terbaik militer Amerika Serikat. Trump juga mengklaim bahwa tak ada satu negara pun yang menyamai pencapaian Amerika Serikat. Trump pun mengancam Maduro dan istrinya menghadapi peradilan Amerika Serikat. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Dampak tambahan dilaporkan terjadi di Benteng Tiuna, kompleks militer utama Venezuela, dan di Pelabuhan La Guaira. Sebagian besar wilayah selatan Caracas mengalami pemadaman listrik tak lama setelah ledakan terjadi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pasukannya telah melakukan serangan berskala besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro sebagai perang melawan narkoba. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Celia Flores telah ditangkap. Maduro dan istrinya ditangkap dan diterbangkan keluar Venezuela usai tentara Amerika Serikat melancarkan serangan berskala besar di beberapa wilayah di Venezuela. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro adalah perang melawan narkoba. Maduro dan istrinya akan menghadapi sejumlah dakwaan di pengadilan New York meliputi konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, serta konspirasi kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur yang ditujukan untuk Amerika Serikat. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship. They'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang ibu kota Caracas dan 3 provinsi lainnya yakni Miranda, Aragua, dan La Guaira. Tercatat terdapat 7 ledakan dalam serangan tersebut mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Sementara ribuan warga di berbagai negara mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Massa menyebut serangan Amerika terhadap Venezuela bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ratusan orang berunjuk rasa di Times Square, New York, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan "Jangan ganggu Venezuela". Massa mengecam serangan berskala besar Amerika Serikat serta penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Massa juga menyuarakan kekesalannya terhadap intervensi pemerintahan Trump di Venezuela yang menuduh pemerintah Venezuela membantu entitas korporasi serta mengeksploitasi minyak Venezuela melalui kesepakatan di bawah tekanan. Wir haben uns hier versammelt, um gegen den
Aksi serupa juga terjadi di Berlin, Jerman. Ratusan warga di Brandenburg berdemonstrasi mendukung Venezuela. Massa memprotes tindakan Amerika Serikat yang telah menyerang Venezuela. Massa membawa spanduk bertuliskan "Hentikan perang melawan Venezuela" sebagai bentuk kecaman terhadap Amerika Serikat. Massa juga menyebut serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Setelah diperpanjang selama 3 hari, pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Martin Carreras Fernando, pelatih sepak bola Valencia. Operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah membuahkan hasil. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah yang diduga Martin Carreras Fernando, warga negara asing asal Spanyol sekaligus pelatih klub sepak bola Valencia Femenino B. Jenazah ditemukan mengapung di perairan Taman Nasional Komodo, tepatnya di antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan selanjutnya dibawa ke RSUD Komodo untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah memperpanjang operasi SAR selama 3 hari setelah tahap pencarian awal 7 hari belum membuahkan hasil maksimal. Ada mengambang di perairan di perairan Rica kurang lebih sekitar 1 nautical mile. Tepatnya di koordinat 8 derajat 36 menit 32.58 detik sera, 119 derajat 36 menit 32.22 is dengan jarak dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 1,13 nautical mile. Tim satu body bag diketemukan dalam kondisi meninggal oleh kapal KPJ 2007. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025 saat berlayar dari Pulau Kambing menuju Pulau Komodo, tepatnya di perairan Selat Padar. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman memastikan 1 jenazah korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah yang ditemukan adalah Fernando Martin Carreras, pelatih Valencia Femenino B. Hasil identifikasi yang telah dilaksanakan oleh kepolisian dan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo dapat kami sampaikan bahwa memang betul itu adalah salah satu dari korban yang mengalami kapal tenggelam KM Putri Sakinah 2 yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025. Dari hasil identifikasi yang disampaikan itu atas nama Martin Carreras Fernando, di mana jenis kelamin laki-laki dengan umur 44 tahun. Nah, selanjutnya tim kembali melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana dan titik diketemukannya korban terakhir. Demikian kami sampaikan. Untuk hari ini pencarian berapa alut yang dikerahkan dan metode pencarian seperti apa? Untuk alut yang dikerahkan sebanyak 17 alut yang dikerahkan dalam pencarian, dan metode pencarian masih kita melaksanakan penyisiran sesuai dengan arah arus yang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, lalu lintas kendaraan di Simpang Gadok, Jawa Barat sore ini ramai. Guna mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memperlakukan sistem one way dari arah puncak melewati Simpang Gadok ke arah pintu tol Ciawi. Diprediksi puncak arus balik wisatawan liburan Natal dan Tahun Baru di jalur puncak terjadi hari ini. Tercatat lebih dari 4.500 kendaraan hingga sore ini melintas dari arah puncak ke Simpang Gadok didominasi sepeda motor. Sementara arus balik lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah pada Sabtu sore. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan kendaraan.
Tidak hanya itu, pihak Jasa Marga juga mengimbau para pengendara memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Bagaimana situasi terkini selengkapnya? Kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Henry Aprila di gerbang tol Cikampek Utama dan Dilami Aulia di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kami terlebih dahulu ke Henry. Henry, untuk kondisi di gerbang tol Cikatama sore hari ini apakah sudah terlihat kepadatan? Ya, untuk di sore hari ini, Alisa dan juga pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada puncak arus balik libur Nataru, maksud kami Nataru, Natal dan juga Tahun Baru 2025, maksud kami 2026. Memang untuk saat ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar, belum adanya kepadatan kendaraan pada arus balik libur Nataru ini. Dan kemudian memang juru kamera kami, Pandu Priyo Aji, juga akan menunjukkan visual terkini di gerbang tol Cikampek Utama pada libur Natal dan juga Tahun Baru 2026, di mana para sejumlah kendaraan memang masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang juga dilintasi oleh kendaraan bus Transjawa dan juga truk yang sudah melintas dari kedua arah. Kemudian memang kalau informasi yang kami himpun dari data yang tercatat oleh pihak Jasa Marga, sekiranya ada 49.000 dari kedua arah jumlah kendaraan yang melintas dari pagi hari sampai dengan malam hari ini. Kemudian juga pihak polisian juga menyampaikan jika nantinya terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama, maka akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, yang diantaranya adalah sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Dan kemudian Alista dan juga pemirsa, untuk cuaca di gerbang tol Cikampek Utama ini kami memantau dari sore hari sampai dengan malam hari ini terpantau cerah. Maka juga pihak Jasa Marga terus menghimbau juga terhadap maksud kami kepada para pengemudi, terutama juga memastikan kondisi kendaraan dan juga kondisi fisik secara baik, kemudian juga tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol, dan juga tetap memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan tentunya juga tidak hanya itu, Alisa dan juga pemirsa, kami memantau di malam hari ini memang kendaraan ini cukup lancar sehingga menjadi waktu yang tepat untuk bagi para pengendara yang melintas, terutama dari kawasan Palimanan untuk menuju ke kawasan Bandung ataupun kawasan Jakarta yang sudah kembali ke Jakarta ataupun ke Bandung setelah sebelumnya berlibur ke kawasan Palimanan. Dan tentunya juga Alisa dan juga pemirsa, yang juga kami himpun melalui informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, tentu di puncak arus balik ini pihak Jasa Marga dan pihak polisian bekerjasama untuk memonitoring bagaimana kondisi arus balik yang terjadi di ruas-ruas jalan tol ataupun di kilometer 70 hingga ke kilometer 46, ataupun nantinya juga memantau di tol MBZ untuk memantau bagaimana arus balik pada libur Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026. Kami terus memantau dan mengupdate informasi terbaru di Cikampek Utama terkait dengan arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru. Sementara Alista, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak laporannya Henry. Lebih dari 29.000 kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Lantas bagaimana untuk di Simpang Gadok Puncak? Ada Dilami. Dilami, untuk sore hari ini apakah kepadatan sudah terlihat? Selamat sore menjelang malam Arlista dan juga pemirsa. Sebetulnya tidak ada kepadatan, ya hanya kendaraan yang ramai dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta melalui Simpang Gadok. Dan dari arah sebaliknya, di mana dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, ini nampaknya memang lumayan sepi atau lengang Arlista ya. Dan tadi sempat memang diberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas dari setengah 2 sore hingga pukul kira-kira 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun tadi jumlah atau volume kendaraan ini signifikan menurun atau normal dibandingkan pada hari kemarin, begitu ya. Akhirnya untuk rekayasa arus lalu lintas diberhentikan Alisa, tepatnya tadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dari pihak Polres Bogor, Kasatlantas begitu ya, membuka kembali akses jalan tol Ciawi dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Dan situasinya saat ini memang lebih ramai ya dari arah Puncak menuju ke tol Ciawi. Nah, dari data yang tercatat juga per malam ini dari tadi pagi kira-kira ada 31.000 kendaraan yang masuk ke tol Ciawi. Sementara
dari arah sebaliknya yang keluar ini hanya tercatat 23.000, artinya memang kenaikannya lumayan atau perbedaannya sebetulnya lumayan tipis begitu Arlista ya, namun memang diprediksi pada hari ini pun menjadi mudik arus balik Nataru 2026 terutama untuk para wisatawan yang memang sudah atau kembali dari arah puncak menuju ke arah Jakarta, karena ya seperti yang kita tahu bahwa hari esok atau hari Senin anak-anak sekolah dan juga para pekerja memang harus beraktivitas kembali untuk belajar dan juga bekerja. Sementara itu Arlista, kalau tadi melihat terkait dengan titik rawan macet, yakni ada di sekitar Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, kemudian Pasar Cisarua hingga Simpang Taman Safari Arlista ya. Dan sehingga memang dihimbau untuk para pengendara selalu mematuhi rambu lalu lintas dan juga mengecek kondisi kendaraan mobil agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya di Lami Aulia langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Henry Aprila dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu Yogyakarta terjadi hari ini. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 16.000 penumpang. Penumpang yang turun atau tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang. Di hari ke-18 masa angkutan Nataru, penumpang di Stasiun Wilayah Daop 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Sementara kepadatan terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari terakhir libur Nataru. Berdasarkan data dari PT KAI Daop 1 Jakarta, jumlah kedatangan maupun keberangkatan penumpang di puncak arus balik Nataru 2026 hari Minggu sore ini sudah mencapai 15.000 penumpang. Angka ini menjadikan Stasiun Pasar Senen sebagai salah satu stasiun terpadat selama arus balik libur Nataru. Diperkirakan jumlah kedatangan penumpang dalam arus balik Nataru akan terus meningkat hingga Minggu malam nanti. Untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta dan Bagus Prasetya Adi di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, kami ke Gali terlebih dahulu. Gali, untuk kondisi di Stasiun Tugu Yogyakarta sore hari ini apakah terpantau banyak penumpang yang meninggalkan Jogja? Baik, terima kasih Melissa. Selamat malam pemirsa. Minggu hari ini saya melaporkan langsung di Stasiun Tugu Yogyakarta, di mana hari ini adalah hari terakhir masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, di mana hari ini adalah hari yang ke-18. Dan hari ini juga di Stasiun Tugu Yogyakarta akan dan telah memberangkatkan kurang lebih 16.000 penumpang. Dan juga untuk angka kedatangan penumpang yang di Stasiun Tugu Yogyakarta ini juga masih tinggi, di mana akan menerima sebanyak kurang lebih 10.000 penumpang. Dan untuk tiket yang masih tersedia di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini juga masih ada tersedia 7.000 tiket yang masih tersedia untuk keberangkatan tiket hingga pukul 24 nanti. Dan di hari ke-18 ini juga selama masa libur Natal dan Tahun Baru ini, KAI Daop 6 Jakarta juga telah melayani sebanyak kurang lebih 1 juta penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan ini angka ini juga terjadi lonjakan daripada Natal dan Tahun Baru tahun lalu, di mana tahun lalu hanya kurang lebih melayani 18.000 penumpang. Dan untuk para penumpang yang akan naik di wilayah Stasiun Tugu maupun Stasiun Lempuyangan, diharapkan untuk mengingat dan keberangkatan, di mana stasiun ini juga berdekatan dengan daerah wisata, sehingga daerah juga biasanya masuk sehingga perlu memperhatikan jam keberangkatan kereta. Seperti itu, Marisa. Baik, terima kasih banyak laporannya Gali. 16.000 penumpang sudah meninggalkan Yogyakarta. Lantas bagaimana dengan kondisi di Stasiun Pasar Senen? Ada Bagus, apakah penumpang sudah mulai banyak yang tiba sore hari ini di Stasiun Pasar Senen? Baik Arlista dan pemirsa, di mana kami dapat mengabarkan kepada Anda situasi terkini puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026 di tempat kami mengabarkan di
Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Menurut pantauan kami, Minggu malam ini terjadi aktivitas yang cukup padat di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Menurut pantauan kami di situasi, aktivitas penumpang yang baru turun dari kereta jarak jauh sangat dipenuhi oleh para penumpang, di mana kami memantau dan melihat Stasiun Senen masih banyak penumpang yang berdatangan maupun berangkat dari Stasiun Senen. Memang kalau dilihat Arlista dan Permisa, Stasiun Senen ini menjadi stasiun terpadat untuk penumpang yang datang dan pergi di wilayah Daob 1 Jakarta. Menurut data Humas Daob 1 wilayah Jakarta, sekitar lebih dari 15.000 penumpang yang datang di Stasiun Pasar Senen. Namun tidak hanya datang saja, keberangkatan juga ada peningkatan mencapai 14.000 penumpang. Di mana kalau kita melihat hari Minggu ini adalah minggu terakhir libur Nataru 2026, sehingga kami melihat di Stasiun Pasar Senen ini cukup padat begitu. PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 1 Jakarta juga mencatat sebanyak total 98.000 telah melayani aktivitas pemudik di wilayah operasionalnya. Jumlah tersebut terdiri dari 44.000 yang berangkat dan 54.000 yang tiba. Data ini masih bisa bertambah bisa hingga malam nanti. Untuk jumlah tiket sendiri menurut Daob 1 wilayah Jakarta, untuk periode libur Nataru dari 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 saat ini mencapai 811.000 tiket yang terjual Arlista. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus balik dan untuk mendukung kelancaran arus balik libur Nataru 2026, setiap hari KAI Daob 1 mengoperasikan sebanyak 86 perjalanan kereta jarak jauh, itu juga termasuk kereta tambahan. Dikarenakan esok Senin sudah kembali beraktivitas, PT KAI Daob 1 wilayah Jakarta menghimbau masyarakat yang menggunakan jasa kereta api untuk tetap menjaga barang bawaannya, jangan sampai tertinggal di Stasiun Senen atau stasiun wilayah lainnya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak laporannya Bagus. Tidak hanya penumpang yang tiba di Jakarta, tapi banyak juga penumpang yang meninggalkan Jakarta. Terima kasih banyak laporannya Bagus dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan sebelumnya ada Gali Wisma dari Stasiun Tugu Jogja. Selamat kembali bekerja, teman-teman. Kapal wisata KM Putri Sakinah yang mengangkut 11 orang tenggelam Labuan Bajo pada Jumat 26 Desember 2025. 7 orang berhasil dievakuasi, sementara 4 lainnya termasuk pelatih klub sepak bola Putri Valencia meninggal dunia. Kapal wisata KM Putri Sakinah yang mengangkut 11 orang tenggelam di Labuan Bajo pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar untuk melanjutkan perjalanan wisata. Namun kapal mengalami mati mesin dan tenggelam. Selain mati mesin, penyebab kecelakaan laut ini terjadi diduga akibat anomali kondisi gelombang laut yang cukup tinggi lebih dari 2 meter. Ketujuh korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sedangkan 4 korban warga negara asing asal Spanyol yang hilang merupakan satu keluarga, yakni pelatih tim sepak bola Valencia Femenino B alias Valencia Putri B, yakni Fernando Martin Carecas, beserta 3 orang anaknya. Sedangkan 2 orang yang selamat merupakan istri dan anak Fernando Martin. Tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah perempuan pada Senin 29 Desember 2025. Isak tangis ibu korban tak terbendung saat melihat jenazah anaknya ditemukan. Tim SAR juga menemukan 1 jenazah, yakni Martin Carecas Fernando, warga negara asing asal Spanyol sekaligus pelatih klub sepak bola Valencia Femenino B. Jenazah ditemukan mengapung di perairan Taman Nasional Komodo, tepatnya di antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan selanjutnya dibawa ke RSUD Komodo untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Petugas kini masih mencari 2 korban lainnya yang masih hilang. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim liputan Anyus melaporkan.
17 terdakwa dalam kasus kematian anggota TNI Angkatan Darat Pradaluki Cepril menjalani sidang putusan hari ini. 17 terdakwa divonis bersalah dengan masing-masing hukuman 6 dan 9 tahun penjara serta pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian Pradaluki Cepril Saputra Namo menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan seluruh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menganiaya korban secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis Hakim memutuskan terdakwa berpangkat Tamtama dan Bintara dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, sementara terdakwa berpangkat Perwira divonis 9 tahun penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan auditor militer sebelumnya. Keluarga korban yang hadir dalam persidangan tampak terharu dan mengaku puas atas putusan hakim. Terima kasih buat semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih buat support dan doanya mengenai tadi keputusan dari Bapak Hakim buat ke-17 terdakwa. Kami keluarga merasa puas dan kami berterima kasih buat ketiga Bapak Hakim yang mulia, Bapak Auditor Pengadilan Militer Kupang, juga buat Bapak pejabat di dalam institusi yang kami cintai ini. Terima kasih banyak karena telah memberikan keadilan buat kami. Selain pidana pokok penjara, seluruh terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Para terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban dan apabila tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan. Pradaluki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP834 Uwaka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Pradaluki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Buruh Jakarta menolak kenaikan upah minimum provinsi 2026 yang telah diketok naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta kini menjadi Rp5,7 juta. Dianggap lebih rendah dibandingkan hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Ratusan buruh Jakarta berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Unjuk rasa digelar menolak kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan. Menurut buruh, UMP yang telah diketok dianggap tidak masuk akal lantaran lebih rendah dari sejumlah wilayah lain seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang mencapai Rp5,95 juta per bulan. Penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp5,73 juta per bulan lebih rendah dibandingkan hasil survei kebutuhan hidup layak KHL yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Menanggapi penolakan buruh, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan negosiasi terhadap UMP sudah dilakukan berkali-kali di Dewan Pengupahan dan dilakukan antara pihak pengusaha dengan para buruh. Pembahasan juga dilakukan secara transparan sehingga UMP yang diumumkan tersebut diputuskan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif, diantaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah, tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu penting sekali.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta kini menjadi Rp5,73 juta per bulan. Ribuan warga di berbagai negara mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Massa menyebut serangan Amerika terhadap Venezuela bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ratusan orang berunjuk rasa di Times Square, New York, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan "Jangan ganggu Venezuela". Massa mengecam serangan berskala besar Amerika Serikat serta penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Massa juga menyuarakan kekesalannya terhadap intervensi pemerintahan Trump di Venezuela yang menuduh pemerintah Venezuela membantu entitas korporasi serta mengeksploitasi minyak Venezuela melalui kesepakatan di bawah tekanan. Aksi serupa juga terjadi di Berlin, Jerman. Ratusan warga di Brandenburg berdemonstrasi mendukung Venezuela. Massa memprotes tindakan Amerika Serikat yang telah menyerang Venezuela. Massa membawa spanduk bertuliskan "Hentikan perang melawan Venezuela" sebagai bentuk kecaman terhadap Amerika Serikat. Massa juga menyebut serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Di lapangan Urquinaona, Barcelona, Spanyol, ribuan warga pendukung Nicolas Maduro berunjuk rasa. Massa mengecam perlakuan pemerintahan Trump yang telah menyerang Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro. Massa yang pro dan kontra dengan Nicolas Maduro terlibat perdebatan hingga nyaris bentrok saat aksi demonstrasi berjalan. Massa pro dan kontra saling berteriak satu sama lain. Selain itu, massa pro Maduro juga membakar bendera Amerika Serikat sebagai bentuk kecamannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan pasukannya telah melakukan serangan berskala besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro adalah perang melawan narkoba. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores telah ditangkap. Maduro dan istrinya ditangkap dan diterbangkan keluar Venezuela usai tentara Amerika Serikat melancarkan serangan berskala besar di beberapa wilayah di Venezuela. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro adalah perang melawan narkoba. Maduro dan istrinya akan menghadapi sejumlah dakwaan di pengadilan New York meliputi konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, serta konspirasi kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur yang ditujukan untuk Amerika Serikat. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, many, many Americans. Hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship. They'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang ibu kota Caracas dan 3 provinsi lainnya yakni Miranda, Aragua, dan La Guaira. Tercatat terdapat 7 ledakan dalam serangan tersebut mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia.
Seorang tukang cukur di Gaza membuka tempat pangkas rambut di reruntuhan rumahnya yang hancur. Ia kembali melanjutkan profesinya sebagai upaya bangkit dari keterpurukan di tengah konflik Gaza. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program iNews Sore. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Kevin Pakan. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni, pasti sejuknya. Saya Arlista Hadi pamit, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Basum Al-Ghafri, seorang tukang cukur muda, telah mengubah reruntuhan rumahnya yang hancur di lingkungan Syekh Radwan, kota Gaza, Palestina, menjadi tempat pangkas rambut. Ia melanjutkan profesinya di tengah kehancuran yang disebabkan oleh konflik bertahun-tahun. Nampak Al-Ghafri menyapu rambut dan puing-puing di bawah langit-langit yang runtuh dengan cermin tergantung tidak stabil, sementara pelanggan menunggu jasanya. Ia bercerita sebelumnya mengelola sebuah tempat pangkas rambut besar di rumahnya dengan banyak pelanggan. Namun rumah tersebut hancur akibat serangan Israel di Syekh Radwan. Al-Ghafri pun menekankan bahwa pembukaan kembali salon tersebut sebagai upaya bangkit dari keterpurukan. هذا الصالون أنشأته استمرار للتحدي والألم اللي احنا عايشينه وأنا قررت بدل ما أسكن فوق الركام قررت أشتغل فوق الركام. Kini banyak warga Gaza terus tinggal di bawah reruntuhan rumah mereka untuk menghindari kondisi musim dingin yang keras. Mereka tetap bertahan di bawah reruntuhan rumah meskipun telah berulang kali diperingatkan untuk mencari tempat berlindung yang lebih aman. Setelah beberapa bangunan yang tidak stabil runtuh dan menewaskan serta melukai puluhan orang.